kita buka aplikasi Myopnya. Lalu kita pilih create, next. Setelah itu kita isikan company name dengan nama perusahaan UD Buana. Isikan juga address-nya. Lalu isikan juga fax number-nya. Isikan juga email address-nya. Lalu klik next. Current financial year diganti dengan 2018. Last month of financial year diganti dengan bulan Desember. Compensation month diganti dengan bulan Desember. Number of accounting diganti dengan 13. Klik next. Klik next. Pilih yang kedua. Klik next. Lalu klik change. Di sini kita akan menyimpan file UD Buana. Saya akan menyimpannya di local disk D dengan nama file UD Buana SMK Perintis. Save. Lalu klik next. Lalu pilih Command Center. Di sini kita akan membuat akun. Tetapi kita akan mengubah akun-akun yang bisa diubah terlebih dahulu. Seperti cengwe akun. Kita ganti akun numbernya. Akun name-nya diganti dengan Cash in Bank. Oke. Kita akan mengganti underdeposit fund juga dengan petty cash. Oke. Kita akan mengganti juga trade debitor dengan account receivable. Setelah itu kita akan mengisikan akun-akun yang belum ada di aplikasi Myop ini dengan akun yang sesuai dengan perusahaan UD Buana. Kita isikan sampai ke nomor akun 9. 2,000 years later. Nah, setelah semua akun diisikan, lalu kita akan mengisikan linked account. Klik setup. Lalu pilih linked account. Lalu pilih account and banking account. Pilih dengan historical balancing, cash in bank, lalu petty cash. Oke. Pilih lagi setup, linked account, lalu klik sales account. Ganti dengan account receivable dan cash in bank. Tidak ada yang di checklist, lalu kita klik terms, ganti dengan in a given of day.
balance today diisikan dengan 30, lalu monthly isikan dengan 1%. Oke, lalu klik setup lagi, linked account, lalu klik purchase account. Centang yang I pay frag isikan dengan frag fed, lalu klik terms, balance today isikan dengan 30, discount for early isikan dengan 1%. Oke. Lalu klik setup, linked account, lalu klik payroll account. Isikan dengan cash in bank, lalu wages and salaries expense, Setelah kita mengatur linked account, langkah selanjutnya yaitu menghapus akun. Kita kembali ke menu account, kemudian klik account list. Kita hapus akun-akun yang tidak digunakan dengan cara klik tanda panah, kemudian klik kanan delete account. Akun-akun yang dihapus ini yaitu akun yang nomor akunnya berbeda dengan nomor akun pada perusahaan UD Buana. Oke. Di sini ada akun-akun yang nomor akunnya berbeda, tetapi dalam kolom linkitnya telah tertanda checklist. Ini menandakan bahwa akun-akun tersebut telah digunakan dalam linked account sehingga tidak dapat dihapus. Jika kita ingin menghapusnya, kita ambil contoh retained earning, kita hapus, maka akan muncul tulisan seperti ini. Ini berarti akun tersebut tidak dapat dihapus. Oke, untuk akun yang tidak dapat dihapus, kita biarkan saja. Oke, ini akun wage and salaries ada 2, kita hapus salah satunya. Kita pilih yang nomor akunnya berbeda. Oke, jika semua akun telah sesuai dengan akun pada perusahaan UD Buana, kita ke langkah selanjutnya yaitu tax code, list tax code. Dalam tax code, kita hapus semua akun kecuali GST dan NT. Untuk GST kita ubah, klik tanda panah, kita ubah menjadi PPN dengan description pajak pertambahan nilai. Untuk linked account for tax collected-nya, kita gunakan akun PPN outcome. Dan untuk linked account for tax paid-nya, kita gunakan akun PPN income. Oke, tax code sudah diatur. Selanjutnya, kita atur preference. Pilih menu setup. Kemudian preference. Kita atur tanda checklist pada preference. Yang pertama untuk Windows, kita atur tanda checklistnya. Kemudian report and form,
kita checklist seluis-seluis. Untuk banking, kita checklist 1 for duplicate. Sales, kita checklist 1 for duplicate dan hilangkan checklist pada if credit limits. Purchase, kita hilangkan checklist 1 if. Kemudian security. Oke. Selanjutnya kita input data customer dan supplier melalui list, pilih card, klik customer, kemudian klik new. Kita isikan nama customer tersebut. Kemudian klik tab, maka akan muncul kolom untuk pengisian data yang lainnya. Kita isikan datanya sesuai dengan data customer tersebut. Jika dicantumkan nomor telepon, kita isi dalam kolom font 1. Oke, untuk customer, kita atur selling details-nya. Cell layout-nya kita gunakan item, dan untuk pajaknya kita gunakan NT. Oke, kemudian new, kita isikan nama customer berikutnya. Caranya sama seperti sebelumnya, klik tab dan isikan data-data yang lainnya. Nomor teleponnya. Oke, klik new dan isikan nama customernya. Oke, klik new kembali. Oke, selanjutnya kita isi data supplier. Klik supplier, kemudian klik new. Caranya sama seperti mengisi data customer. Kita tuliskan terlebih dahulu nama suppliernya, kemudian klik tab, maka akan muncul kolom untuk pengisian data-data yang lainnya. Kita isikan data-datanya sesuai dengan data supplier tersebut.
nomor teleponnya. Untuk supplier, kita atur buying details-nya. Untuk purchase layout-nya kita gunakan item, dan pajaknya kita gunakan NT. Kemudian klik new, kita isikan data supplier berikutnya. Oke, new. Oke. Selanjutnya kita input data persediaan barang dagangannya melalui list items, klik new. Untuk persediaan barang dagangan kita isikan item number-nya terlebih dahulu, kemudian klik tab, maka akan muncul kolom untuk pengisian nama. Dalam persediaan barang dagangan, untuk I buy this item-nya kita checklist, I sell this item, checklist, dan I inventory this item pun checklist. Akunnya kita sesuaikan. Untuk cost of sales account kita gunakan cost of goods sold. Untuk tracking sales kita gunakan sales. Dan untuk item inventory kita gunakan merchandise inventory. Selanjutnya buying details-nya kita atur. Untuk unit of measure-nya kita menggunakan unit, dan pajaknya kita gunakan PPN. Selling details pun unit of measure-nya kita gunakan unit, dan untuk pajaknya kita gunakan PPN. Jika sudah, klik new, kita input persediaan yang kedua. Untuk yang kedua akan otomatis sudah terisi. Oke, selanjutnya kita isi saldo awal untuk neraca saldo melalui setup, pilih balance, pilih account opening balance. Dalam neraca saldo pada Mayob kita isikan saldo-saldonya di setiap baris, dan untuk kontra account diisikan nilainya dengan min. Kontra account di sini yaitu seperti contoh akun harta menempati saldo pada posisi kredit, sehingga diisikan nilai min. Pendapatan bersaldo debit, maka diisikan nilai min.
Di sini allowance for doubtful debt kita isi dengan mint karena akun ini merupakan aset tetapi bersaldo kredit. Kita isikan saldo di setiap akun. Untuk equipment accumulated depreciation pun kita isikan dengan nilai mint. Raka drawing pun kita isikan dengan nilai mint. Saat mengisi saldo, pastikan bahwa nominalnya benar. Nah, di sini amount left to be allocated-nya harus 0. Ini menandakan bahwa pengerjaannya telah balance. Oke, selanjutnya kita isi saldo awal untuk customer melalui setup, balance, pilih customer balance, kemudian klik add cell. Kita cari customer, klik use customer, kemudian tuliskan invoice-nya. Untuk tanggalnya disesuaikan. Memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Tuliskan nominalnya dan untuk pajaknya kita gunakan NT. Klik record. Oke. Selanjutnya klik add cell kembali. Cari customer berikutnya. Isikan invoice. Tanggalnya disesuaikan dan memonya saldo awal piutang dagang. Untuk saldonya tuliskan. Oke, record. Klik add cell kembali.
Caranya sama seperti sebelumnya. Record, okay. Itself. Oke, record. Nah, di sini akan muncul congratulations. Ini menandakan bahwa kita telah selesai dan benar mengisinya. Selanjutnya kita input saldo awal untuk utang dagang melalui setup, balance, supplier balance, klik add purchase, kemudian pilih supplier, use supplier, dan isikan nomor fakturnya, tanggal disesuaikan. Untuk memonya yaitu saldo awal utang dagang. Tuliskan nominalnya. Dan pajaknya menggunakan NT. Oke, klik add purchase kembali. Kita cari supplier berikutnya, use supplier. Record. Oke, klik add purchase kembali. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita sesuaikan pengisian datanya. Record, oke. Jika semuanya sudah terisi, maka akan muncul tulisan congratulations. Oke. Untuk langkah yang terakhir, kita input saldo awal persediaan barang dagangan. Kita sesuaikan tanggalnya di sini. Untuk tanggalnya yaitu 1 Desember 2018. Dan memonya yaitu saldo awal persediaan barang dagangan. Kita ketik item numbernya, kemudian klik tab untuk kuantitinya, dan kita tulis unit cost-nya, maka totalnya akan otomatis. Kemudian kita gunakan akun merchandise inventory. Kita isi persediaan yang kedua, tuliskan kuantitinya, kemudian unit cost-nya, maka akan otomatis totalnya, dan akunnya pun kita gunakan
merchandise inventory. Oke, record. Tahap setup telah selesai. Kita masuk ke jurnal pengeluaran. Pertama, kita masuk ke banking, spend money. Kita cari nama cardnya. Atas nama. Setelah itu kita masukkan invoice-nya. Tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita isikan amount. Setelah itu kita isikan akun. Variable. Amount dan hasilnya akan timbul sendiri. Setelah itu Ctrl R. Dan record. Klik modul banking, kemudian klik spend money. Setelah itu, viral form account diganti dengan petty cash. Card diisikan dengan nama supplier yang akan dituju. Check number diisi dengan nomor bukti transaksi dan tanggal transaksi. Klik amount dan isikan nominal petty cash. Klik kolom account untuk mengisikan nomor account.
kemudian Ctrl R untuk mengetahui jurnalnya. Setelah itu, klik OK dan record. Klik modul sales, kemudian klik receive payment. Setelah itu, klik customer, kemudian isikan customer yang akan dituju. Lalu klik ID untuk mengisikan nomor bukti transaksi dan tanggal transaksi. Kemudian klik amount received untuk mengisikan nominal cash in bank. Setelah itu, Ctrl R untuk mengetahui jurnal. Kita masuk ke jurnal penjualan. Sales, enter sales, terus masuk cari supplier. Suppliernya Digital Elex. Setelah itu kita masukkan invoice-nya. Setelah itu bill, item, and price. Total akan keluar sendiri. Setelah itu masukkan lagi bill, item, and price. Total akan timbul sendiri. Ctrl R. Kita masuk ke transaksi retur penjualan. Pertama, masuk ke sales, setelah itu enter sales. Kita cari suppliernya, yaitu Digital Elex. Selanjutnya, kita rubah invoice atau nomor fakturnya F121. Setelah itu, item number and price. Jangan lupa dikasih. Totalnya akan timbul sendiri. Bill yang kedua pun jangan lupa dikasih minus. Langsung ke item number, price, dan total akan timbul sendiri. Jika hasil sudah balance, kita ketik Ctrl R. Setelah itu record.
Setelah itu kita akan masuk ke jurnal purchase journal. Pertama, kita klik dulu transaksi purchase. Setelah itu masuk ke enter purchase. Selanjutnya kita akan mencari customer-nya. Customer-nya adalah PT Margonda. Setelah itu kita isikan invoice-nya dengan nomor faktur F05. Setelah itu kita isikan tanggal, bulan, dan juga tahun. Kita rubah ke item. Setelah itu klik OK. Setelah itu bill-nya kita masukkan, item number-nya dengan HPP Pavilion 14. Jangan lupa price-nya sebesar 16 juta rupiah. Totalnya akan timbul sendiri. Setelah itu kita masukkan bill-nya kembali dengan description del inspiration 15. Price-nya juga jangan dilupakan dengan jumlah 12.500.000 rupiah. Total akan timbul sendiri. Setelah hasilnya balance, kita Ctrl R. Setelah itu pertama klik modul purchase, lalu enter purchase. Kemudian klik supplier, isikan nama supplier yang akan dituju. Setelah itu, klik purchase untuk mengisikan nomor bukti transaksi dan kolom tanggal. Kemudian di kolom bill isikan kualitas quantity. Di item number isikan kode nama barang dan deskripsi dengan nama barang, harga, dan total. Kemudian, klik Ctrl R untuk mengetahui jurnal selanjutnya. Sekarang kita masuk ke tahap jurnal penyesuaian. Klik Accounts, Record Journal Entry, isikan General Journal,
dengan keterangan BM12 strip 1. Isikan tanggal 31 Desember 2018. Isikan memo dengan keterangan rekonsiliasi bank. Isikan akun, cari akun yang akan digunakan. Cash in bank, sebelah debit sebesar 5.070.000. Bank service charge di sebelah debit sebesar 250.000. Interest revenue di kredit sebesar 5.320.000. Klik record. Isikan general journal dengan keterangan BM12 strip 1. Isikan tanggal 31 Desember 2018. Isikan memo dengan keterangan penyesuaian beban-beban. Isikan akun, cari akun yang akan digunakan. Store supplies expense, sebelah debit sebesar 5.850.000. Store supplies di kredit sebesar 5.850.000. Rent expense sebelah debit sebesar 2.500.000. Prepaid rent di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Insurance expense di sebelah debit sebesar 1.250.000. Prepaid insurance di sebelah kredit sebesar 1.250.000. Klik record. Isikan general journal dengan keterangan BM12 strip 1. Isikan tanggal 31 Desember 2018.
Isikan memo dengan keterangan penyesuaian beban-beban. Isikan akun. Cari akun yang akan digunakan. Bad debt expense. Di sebelah debit sebesar 16.475.000. Allowance for double debt di sebelah kredit sebesar 16.475.000. Klik record. Isikan general journal. Dengan keterangan BM12-1, isikan tanggal 31 Desember 2018, isikan memo, dengan keterangan pembayaran beban. Isikan akun. Cari akun yang akan digunakan. Depreciation expense sebelah debit sebesar 1.250.000. Equipment accumulated depreciation di sebelah kredit sebesar 1.250.000. Wages and salaries expense sebelah debit sebesar 3.500.000. Expense payable di kredit sebesar 3.500.000. Telephone and electricity expense di sebelah debit sebesar 2.200.000. Expense payable di sebelah kredit sebesar 2.200.000. Klik record. Isikan general journal
dengan keterangan BM12 strip 1. Isikan tanggal 31 Desember 2018. Isikan memo dengan keterangan pembayaran pajak. Isikan akun, cari akun yang akan digunakan, VPN outcome, di sebelah debit sebesar Rp104.800.000. VPN income di sebelah kredit sebesar Rp97.660.000. VPN payable di sebelah kredit sebesar Rp7.140.000. Income tax expense di sebelah debit sebesar Rp23.6.500. Income tax payable di sebelah kredit sebesar Rp8.006.500. Prepaid tax di sebelah kredit sebesar Rp15 juta. Langkah selanjutnya saya akan menampilkan laporan keuangan. Di sini saya klik report, kemudian cari general ledger detail yaitu di bagian akun, kemudian saya klik display dan akan di sini tampil laporan general ledger. Kita perbesar, kita lihat satu persatu akun-akun di dalam general ledger, kita pastikan bahwa semuanya benar-benar terisi dan kita lihat juga totalnya sampai bawah. Terus ke bawah terus. Totalnya sudah muncul, kemudian klik send to PDF, kemudian saya bikin new folder dengan mengklikkan nama OD Buana sesuai dengan perusahaan. Setelah itu kita buka dan kita klik save. Setelah itu close. Kemudian saya akan menampilkan trial balance masih di akun juga. Kita klik display. Setelah itu kita lihat trial balance atau neraca
apakah dia balance, kemudian klik send to PDF sama seperti sebelumnya, kemudian klik save karena sudah otomatis penempatannya, kemudian kita klik close dan kita cari lagi balance sheet, yaitu atau bisa dibilang dengan neraca masih tetap di folder akun, yaitu klik standar balance sheet, kemudian klik display karena sebelumnya tanggalnya juga sudah diatur, kemudian kita bisa melihat laporannya, kemudian sama seperti sebelumnya kita klik send to PDF, masih tetap di folder yang sama, kita langsung klik save, kemudian di close. Selanjutnya akan menampilkan profit and loss masih di akun yang sama, yaitu di akun atau bisa disebut dengan laba rugi. Kita klik display, kita lihat laporan profit and loss-nya. Kemudian sama seperti sebelumnya kita klik send PDF dan save. Lalu klik close kembali. Lalu di sini kita akan mencari jurnal umum. Kita mencari masih tetap di akun. Kita cari transaksi jurnal. Ke bawah. Kemudian kita klik general jurnal, yaitu atau jurnal umum. Setelah itu lihat tanggal, memastikan, lalu klik display. Di sini akan tampil jurnal umum UD Buana sama seperti sebelumnya. Kita bentuk dalam send PDF dan lalu klik save karena sudah otomatis seperti sebelumnya. Lalu close. Dan selanjutnya kita akan menampilkan pengeluaran penerimaan. Jadi kita pindah ke banking. Pertama-tama kita kasih transaksi jurnal yang akan menampilkan pengeluaran, yaitu cash disbursement. Kita lihat atur tanggal, langsung klik display. Di sini akan tampil pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi dalam perusahaan dagang UD Buana. Lalu kita lihat totalnya, memastikan, lalu sama seperti sebelumnya kita laporkan dalam bentuk PDF, kemudian klik save, kita klik close, lalu kita tampilkan cash receive atau penerimaan, atur tanggal, lalu klik display dan kita lihat laporannya sama seperti sebelumnya, send to PDF, klik save kembali. Selanjutnya kita akan mencari cash flow, tapi mungkin kita akan lihat sebelumnya di sini cash flow tidak muncul. Deposit, bentar, deposit, kenapa nggak muncul ya? Bentar, deposit, bentar, deposit, sama kosong. Maaf, mungkin ada kesalahan, jadi kita langsung lanjut aja ke sales. Di sini kita untuk menampilkan laporan penjualan kredit dan penjualan tunai, yaitu atau sales and the save journal. Kita cari di transaksi jurnal. Display, lalu lihat kita tanggalnya, lalu
Langsung kita lihat di sini ada laporan penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Kita lihat, lalu sama seperti sebelumnya kita klik send to PDF. Lalu klik save. Ya, terus lalu kita klik close lagi, lalu kita berpindah ke purchase. Yaitu untuk menampilkan laporan pembelian secara kredit atau purchase and payable journal. Kita cari di bagian transaksi jurnal, klik, lalu atur tanggal dan klik display. Kemudian di sini akan menampilkan laporan pembelian secara kredit. Sama seperti sebelumnya, kita klik send to PDF, save, dan close. Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always